Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali jumpa dalam nuansa pencerahan hati. Penting kita memahami akan hakikat syukur. Ketahuilah bahwasannya dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jelas dengan demikian teramat sangat banyak yang tidak pandai bersyukur. Karena jelas wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Untuk itu penting kita mengetahui akan hakikat syukur yang sesungguhnya. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuturkan hakikat syukur melihat kepada yang maha memberi, bukan pada pemberiannya. Fokus dulu melihat kepada yang maha memberi. Mustahil bisa melihat kalau tidak mengenal, tidak mengetahui hakikat sesungguhnya Allah yang maha memberi. Untuk itu kembalilah kepada sebuah prinsip, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Rabb-nya, Allah sebagai Tuhannya. Agar hakikat syukur, melihat, merasakan, betul-betul mengenal kepada yang maha memberi, kita harus kenal dulu diri kita. Ketahuilah, diri kita hakikatnya tiada. Saat kita menyelam man arafa nafsah, kita mengenal diri kita, hakikatnya tiada. Allah berikan diri kita menjadi adanya jasmani, adanya rohani. Allah berikan aneka karunia, anugerah, nikmat-Nya. Jasmani kita, bagian luar, bagian dalam dari jasmani, dari tubuh kita. Allah berikan adanya ruh, sehingga kita bisa hidup dan menikmati hidup dan kehidupan. Kita menyelam lebih jauh. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini, tak pernah henti Allah memberikan karunia anugerahnya yang patut untuk kita syukuri. Kita menyelam lebih dalam, mengenal hakikat diri. Akhirnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal akan Allah Rabb Tuhannya. Dia lihat dirinya. Bisakah kita melihat tanpa seizinnya? Bisakah kita mendengar tanpa yang mengkaruniai ini semua Allah Subhanahu wa taala? Bisakah jantung kita masih berfungsi, berdetak, paru kita, pencernaan kita, limfa kita, liver kita, semua ini karena adanya karunia dari Allah. Dialah Allah, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan insan, manusia sebaik-baik bentuk. Allah
saat meniupkan ruh bahagian dari keagungan kuasanya sehingga kita menjadi hidup. Akhirnya kita merenung bahwa ruh yang ada pada diri kita ini adalah karunia Allah. Masuk ke seluruh rongga tubuh kita itulah nyawa. Keluar masuk melalui hidung kita itulah nafas. Akhirnya kita menyelam. Oh, ternyata sampai detik ini sudah sekian lama tak henti Allah memberikan karunia nikmat hidup dan kehidupan pada kita, sehingga yang ada hakikat syukur, melihat, mengetahui yang maha memberi, mengenal akan keagungan kuasanya, niscaya maka dia akan terus dan terus tak pernah henti untuk bisa mensyukuri karunia Allah yang sampai detik ini pun Allah berikan berupa nikmat hidup dan kehidupan, sehingga pantang berkeluh kesah. Yang ada adalah masuk ke dimensi hakikat. Dia selalu bersama dengan yang maha memberi, sehingga degup jantungnya, turun napas, masuk keluar, daripada nafas dirasakan selalu bersama Allah, sehingga akhirnya dia mengenal akan Allah, melihat tanda-tanda keagungan kekuasaan pada dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, kau perhatikan? Oh, merasakan kebersamaannya. Dia melihat keagungan kuasa pada dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada, sehingga didapatlah hakikat syukur. Selalu melihat yang maha memberi, bukan pada pemberiannya. Terpaut hatinya selalu kepada Allah. Itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Dalam surah Luqman ayat yang ke-12 Allah berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada Luqmanul Hakim hikmah. Apa itu? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dikaruniai hikmah, melihat kepada yang maha memberi, melihat kepada mata batinnya, melihat dengan dimensi rohaninya, niscaya itulah hikmah. Nantiasa dia bersyukur. Akhirnya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, siapa yang bersyukur kembali kepada dirinya, terasa indah, nyaman, dan Allah akan terus karuniai kenikmatan tersebut, sehingga masuk hidupnya selalu ke dimensi hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang telah diberikan oleh Allah hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Hikmah, dimensi syukur sungguh sangat luar biasa dan penting kita untuk memasuki dimensi hakikat syukur, selalu terpaut hati kepada yang maha memberi, sehingga tak ada lagi waktu yang tersisa melainkan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Otomatis keterpautan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah melahirkan ketenangan, kedamaian, dan nikmat-nikmatnya pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah rahmati berkahi
ridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.